Firin ini kan sebagai Cakada Pilgub NTB begitu. Nah, alasannya apa sih Pak? Ya, DPW PKB setelah mendapatkan masukan dari DPW sekaligus hasil survei yang ada di NTB dan juga komposisi masyarakat yang ada di NTB, memang Bu Rohmi dengan Pak Musafirin itu yang ideal. Hasil surveinya paling tinggi. Komposisi masyarakat NU dan NW di NTB, Lombok dan Sumbawa, pokoknya ideal. Laki-laki perempuan, ideal. Dan DPP memandang ini yang terbaik untuk NTB dan pasti insya Allah akan menang di pilkada nanti. Seberapa besar sih Pak potensi kemenangannya menurut PKB sendiri? Berdasarkan laporan kemungkinan di NTB akan ada 3 poros. Akan ada 3 poros. Nggak muluk-muluk, Bu Rahmi sama Pak Musafirin yang penting 51% aja udah. Karena 3 gitu. Kalau untuk NTT sendiri bagaimana? Kalau untuk NTT Pak Petrus Kamlasi dan Pak Andi Garu. Dua-duanya sama dengan NTB. Kalau Pak Kamlasi dari tentara, Pak Andi Garu dari sipil. Ya, kalau NTB kan pesantren ya, dari pesantren. NTB juga petahana wakil gubernur, lebih yakin lah itu. Kalau yang NTT bukan petahana tapi dari militer. Dan untuk NTT cocok karena NTT itu daerah kepulauan butuh yang agak tangguh. Ada pulau-pulau kecil. Saya pikir patut diuji, dicoba di NTT itu gubernurnya dari tentara. Itu kira-kira gitu. Isu terkini. Nah, ini tadi menyampaikan baru aja tadi di DPR kemungkinan untuk mungkin bisa saja batal untuk mendukung Mas Anies karena ini nanti ada KIM plus DKI bisa saja barengan untuk koalisi di nasional juga. Nah, ini sebenarnya siapa ini Gus? Udah ada calon-calon yang kayaknya kira-kira PKB selain Pak Anies apa emang? Yang diobrolin sama teman-teman Kim ya Gus? Enggak, tadi saya ditanya wartawan, ada wacana Kim plus Koalisi Indonesia Maju plusnya plus dua-duanya atau satu. Kalau plus dua-duanya maka akan ada 1 poros saja di DKI. Kotak kosong berarti Gus? Ya begitu kalau memang semuanya kompak ingin bersama ya kotak kosong di DKI. Tapi artinya maksudnya Kim Plus ini kalau misalnya bisa gabung jadi satu tetap yang ingin diusung Mas Anies atau ada tokoh lain sebenarnya? Saya belum tahu opsinya siapa. Nanti tetapi bahwa gagasan kebersamaan, kolaborasi dengan istilah Kim Plus bagi PKB silahkan saja. Berarti PKB setuju, bisa dibilang setuju dengan gagasan. Mempertimbangkan belum setuju. Kita pertimbangkan sebagai bagian agar di DKI ini tidak banyak gejolak. Pertimbangannya gejolak ya? Kebersamaan, gitu. Eksesnya kan gejolak. Kalau kita sudah bersama-sama nggak ada gejolak. Tapi kalau centang perenang, apalagi ada 3 poros, misalkan, ya pasti ada akses. Apalagi ada 2 poros, lebih punya akses. Itu kan sudah pernah terjadi di DKI gitu maksudnya. Terus sebenarnya ini kan kayaknya kemarin komunikasi waktu Harlah itu kan sama Pak Dasko cukup kenceng ini katanya ini. Ini sebenarnya sampai hari ini obrolan-obrolan soal terutama pilkada DKI itu dengan Pak Dasko gitu antara PKB dengan Pak Dasko itu berjalan nggak sih Gus? Kalau saya secara pribadi saya nggak begitu tahu ya. Tapi yang jelas kader-kader Gerindra dan PKB intens ya termasuk saya tapi intens tuh komunikasi dan komunikasi untuk membangun Indonesia masa depan yang lebih baik. Ya menyambung Indonesia ini. Ini sebelah kayaknya mau bikin itu tim 5 itu tuh nanti kalau misalnya memang seolah-olah mendirikan PKB versi sana itu gimana itu Gus?
Mungkin nggak itu DPR? Makanya menentukan? itu yang kita hindari. Kalau buat tim-tim, PKB juga bisa buat tim. Tapi kan kita tahu dari awal bahwa PBNU itu ada istilahnya khitoh, tidak berpolitik. Kok sekarang berpolitik? Itu kan yang dibuat itu kan alat politik. NU dijadikan alat politik hari ini oleh dua orang mungkin, orang per orang, bukan NU secara nasional. Bukan keputusan Rakernas atau apapun gitu ya. Ya itu kan pleno katanya. Ya. Tapi di bawah juga saya tanya nggak ada. PAC, ranting enggak. Yang jelas PBNU telah masuk jalur politik, menggunakan institusi ini untuk kepentingan politik. Kalau tadi Gus Hasil mengatakan bahwa kemungkinan hanya ada 2 orang, kalau kita lihat ini sebenarnya kan konfliknya kan dimulai dari ketika DPR melakukan pansus soal haji, dan kemudian Gus Yahya mengatakan bahwa karena ini adik saya itu kemudian seolah-olah disasar gitu. Artinya ini apa, kayak seolah-olah PBNU masuk ke ranah pribadi, politik yang urusannya pribadi. Makanya ini masuk ke ranah politik yang tidak seharusnya. Satu, partai politik ikut campur. Keputusan DPR dianggap urusan pribadi. Nah, yang begitu itu namanya mempolitisir NU. Gitu. Jadi kalau diterus-teruskan, kisruhan itu kan dibuat oleh PBNU bukan oleh PKB. Makanya jangan inilah jalur, kita ada di jalur masing-masing aja. Dulu inginnya begitu, ngomong di depan semuanya PBNU tidak akan berpolitik. Hari ini itu kan namanya mencela-mencele. Ada upaya rembuk bersama atau apa gitu? Mediasi gitu, duduk bersama gitu gak sih? Gak perlu itu, hentikan saja yang kekisruhan itu. Dimulai dari yang membuat kisruh, kok kita disuruh menghentikan? Ya. Iya. Sini kemarin kan PBNU mengutus Anwar Iskandar sama Amin Said buat nyelesain masalah inilah. Itu udah ke PKB belum? Maksudnya komunikasi dengan jajaran PKB gitu? Itulah produk politik yang dibuat oleh PBNU, artinya berpolitik. Kalau sudah berpolitik, dia keluar jalur hitoh, untuk apa diurusi? Kalau sudah keluar jalur, gitu. Kita juga bisa membuat PBNU, bisa juga. Tapi kan nggak kita lakukan. Kalau membuat tim-tim itu bisa juga kita. Tapi kan bukan wewenang kita. Gini maksud saya, sudahlah kita lihat jamaah kita, anggota NU dan PKB yang asik di bawah, jangan diajak kisruh. Giliran kisruh PKB yang dituntut untuk memadamkan apinya dari situ. Padamkan aja, kalau sudah selesai itu PBNU umumkan bahwa tidak ada lagi pansus pengambil alihan PKB, selesai sudah. Selesai ditutup ya. Iya kan?